waktunya. Nggak sabar banget ya buat ngobrol-ngobrol sama Kak Olive ya, Yol ya. Yes, betul banget. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, mungkin kita akan kenal lebih dalam nih, atau dikenalin dulu ya sama Ibu Aurelia May ya kan. Ibu Aurelia mungkin akan bawain introduction tentang Kak Olive. Ya. Silahkan Ibu Aurelia May, waktu dan tempatnya. Let's go, bro! Alright, hai semuanya. Thank you banget Rania dan Yola ya sudah memimpin acara dengan luar biasa. Nama aku May, kenalin, dan hari ini aku akan memperkenalkan siapa sih pembicara kita hari ini. Sebenarnya tadi aku mikir harusnya kayaknya nggak usah diperkenalkan ya, karena sudah cukup wadidaw wadigidikidikidau gitu ya, nggak perlu yang namanya dijabarin lagi. Cuman mungkin bagi beberapa teman yang pengen tahu siapa sih Kakak Olivia Lazuardi ini. Ya, Kakak Olivia Lazuardi ini perempuan kelahiran 1993 ya, sudah memulai karirnya sebagai blogger dari mulai tahun 2013. Nah, mungkin teman-teman di sini tahu, oh Kakak Olive udah terkenalnya di seluruh Indonesia nih. Jangan salah guys, dia sudah mencapai mancanegara ya, udah menarik perhatian dunia. Terbukti. Bukan kaleng-kaleng. Bener. Bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng. Ya. Kaleng beneran. Kalau kita beneran kaleng. Nah, terbukti nih dengan kehadiran dia di beberapa fashion show seperti New York ya, yang sangat terkenal New York Fashion Week-nya juga. Nah, Kak Olive ini juga tampil di beberapa majalah fashion bergengsi seperti Vogue, Bazaar, dan juga lain-lainnya. Bagi teman-teman yang cannot relate, karena kebiasaannya kita bacanya majalah Bobo ya kan? Betul. Merah, si Gajah Pink. Betul. Benar. Ya, Kak Olive ini juga berada di merek-merek terkenal juga ya, yang bekerja sama dengan Kakak Olive ya, seperti LV, Louis Vuitton, bener Oh my god. Oh my god. Ya, ada Dior, ada Swarovski, dan brand-brand terkenal lainnya. Tapi guys, di balik kesuksesannya ya, Kak Olive ini sebenarnya punya impian yang tadinya juga terhambat restu dari orang tua. Jadi nggak hanya jodoh aja guys, impian juga bisa terhambat restu orang tua ya. Oh benar. Tapi ya, yang menariknya ini dan yang sangat menginspirasi adalah Kak Olive bisa kasih bukti ya bahwa passionnya dia ini benar nggak kaleng-kaleng, dan dia bisa membuktikan sampai saat ini karena kerja keras dia juga. Nah, tapi yang membuat aku sangat terinspirasi juga bukan hanya dari karirnya Kak Olive ya, tapi hatinya dia juga yang sangat humble dan juga cinta Tuhan. Kak Olive ini juga aktif ya di salah satu komunitas rohani namanya Jam Community. Nanti mungkin Kak Olive bisa cerita-cerita. Tapi mungkin kalau ini aku bisa sharing ya sedikit. Kak Olive juga salah satu orang yang sangat giving banget dan benar-benar hatinya itu all out banget buat Tuhan. Nah, makanya hari ini kenapa sih kita pengen banget belajar dari Kak Olive, nggak hanya dari segi karir dia yang cemerlang ya, tapi hati dia juga yang benar-benar mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, itu kita nggak sabar banget ya, teman-teman di sini semua, mari kita punya hati yang humble, hati yang semangat, excited juga untuk bisa belajar dari Kak Olive. Alright, without further ado, langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelum itu kita bisa ini dulu kali ya, bisa berdoa. Ya, Kak. Karena kan kita anak Tuhan ya kan, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ya, kita mulai semuanya, kita bisa, I can lead in prayer ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa terima kasih Tuhan kalau hari ini kita bisa bertemu Tuhan secara virtual Tuhan. Pandemik nggak jadi halangan kita Tuhan untuk bisa berkumpul Tuhan, punya komunitas yang luar biasa Tuhan, dan aku secara pribadi sangat bersyukur Bapa punya keluarga Tuhan, bener banget Tuhan, dari ujung ke ujung I can really have a very wonderful sister time Tuhan bersama dengan mereka Tuhan. Hari ini kita juga bersyukur banget Tuhan punya satu sosok Tuhan yang sangat menginspirasi, Kak Olive Tuhan, dan gak sabar banget Tuhan hari ini kita bisa benar-benar kasih hati kita Tuhan untuk belajar dari sosok seorang yang sangat menginspirasi ini Tuhan. Berkati Tuhan acara hari ini, semoga apapun Tuhan yang akan kita obrolin semuanya Tuhan, dari Kak Olive, dari kita sendiri Tuhan, itu semuanya merefleksikan hati Engkau juga Tuhan, dan benar-benar menyenangkan hati Engkau aja Bapak. Thank you Tuhan untuk semuanya, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Cimei. Thank you Cimei buat doanya. Thank you, dan kita nggak sabar langsung aja kali ya Yol. Betul. Langsung aja kita masuk untuk ngobrol-ngobrol dengan Kak Olivia Lazuardi.
Boleh kasih tepuk tangan virtualnya ya? Boleh tepuk tangan virtualnya? Oke. Belum reactionnya nih. Hai, Kak. Halo semuanya. Halo sisters. Hai, Kak. Oh my God. Ya, biasanya cuma ngeliat di laman Instagram ya, di timeline ya kan, lagi sepeda-sepedaan gitu kan, menikmati senja. Ini beneran Bu di dalam satu room Zoom yang sama kau. Oh my, ini suatu kebanggaan juga ya buat kita ya. I mean kayak bisa sama-sama bareng Kak Olive di Zoom yang sama ya, di room Zoom yang sama. Wow, Kak Olive yang super cantik. Hai, apa kabar Kak Olive? Aku baik. Thank you for having me di sini. Wow. Aku nggak nyangka serame ini. Kirain cuman kayak 50 orang gitu. Ternyata ya, sampai ya menyentuh 117K Kak Olive. 117 kepala. Kita banyak sini buntutnya Kak Olive. Kak, ya, namanya Kak di sini. Kak Olive, apa kabar Kak? Baik Kak. Sekarang lagi sibuk apa Kak Olive? Sibuk sih, nggak sesibuk dulu. Kalau dulu kan benar-benar nggak nafas. Kayak pasti pergi ke event, pasti meeting, pasti production, photoshoot, syuting, segala macam. Sekarang lebih santai, karena kan nggak berani kayak meeting face to face juga. Terus nggak berani production sama orang nggak kenal juga kan. Jadi kebanyakan aku bikin konten di rumah aja sih. Terus sama sepedahan. Oh iya, sepedahan. Seru banget tuh, pengen cobain gitu kan. Tempat yang menariknya ya dari Kak Olive ya, ini kalau misalkan sepedaan tuh mungkin emang udah jiwa influencernya mendarah daging ya Kak ya. Jadi kayak di spot mana aja tuh yang mungkin kalau kita foto belum tentu estetik nih. Cuman kalau Kak Olive yang foto jadi kayak, lah kok jadinya bagus banget gitu kan. Luar biasa banget. Luar biasa. Gitu kan. Mungkin ya, nih, betul. Aku boleh langsung nanya ya Rania ya, karena aku penasaran banget nih sebenarnya. Boleh banget. Let's go. Kak Olive nih. Dari Kak Olive sendiri nih, ya, seperti temanya acara ini ya Kak, tentang independent woman ya, Miss Independent gitu kan. Kalau dari Kak Olive sendiri, sebagai seorang yang independen ya, yang udah punya segalanya kalau dilihat gitu kan, kayaknya tuh hidupnya, gitu kan, hidupnya bakal bisa gitu kalau ngeliat gitu kan. Gimana sih Kak Olive tuh mendeskripsikan ya, atau ngelihat predikat tentang Miss Independent atau Independent Woman di diri Kak Olive yang di masa dulu dan yang masa sekarang. Ya, oke. Mungkin sebelumnya buat yang nggak tahu, aku udah tadi yang kayak Mei bilang, aku dari Jam Ministry. Jadi Jam Ministry itu ministry baru juga. Kita baru ada sekitar 3 tahun. Jadi kenapa Jam Ministry ini ada? Karena banyak anak-anak yang mungkin bekas dari kuliah dari luar, pas balik ke Indo, mereka nggak punya komunitas, karena mungkin bahasa Indonesianya udah agak-agak error gitu kan. Jadi maksudnya kita juga reach out to expat juga sih. Jadi banyak kayak guru-guru yang emang ngajar di SPH, kan mereka bule kan. Jadi mereka tuh biasa ke Jam, karena mungkin secara background, culture, lebih bisa relate gitu. Jadi aku di Jam udah sekitar 3 tahun, dan aku sebelumnya itu di PDA Permata sebenarnya. Tadi aku lihat ada Lady, kayak dulu aku bareng Lady juga. Jadi itulah sedikit background aku. Terus kalau misalnya mengenai Miss Independent, sebenarnya tuh aku dari kecil udah independen banget. Karena aku tuh kebetulan anak paling kecil, dan aku 3 bersaudara. Aku ada kakak cowok sama kakak cewek, dan aku tuh beda sama mereka 7 tahun. Dan mereka tuh lahir di tahun yang sama. Mereka tuh lahir Januari, Desember di tahun yang sama. Terus tiba-tiba 7 tahun kemudian ada aku gitu kan. Dan dari kecil itu tuh aku lumayan kayak ada bitterness towards my parents, karena mungkin kayak anak kayak accident, terus udah gitu terakhir juga. Jadi tuh gue nggak pernah dapetin barang-barang baru. Kayak misalnya contoh mainan, bantal guling, selimut, pokoknya hal-hal kecil yang mungkin dulu menurut gue penting itu gue nggak pernah dapetin kayak barang baru gitu. Pasti selalu nyokap gue bilang kan udah ada kayak bekas kakak gue gitu. Which is gue lumayan kaget juga sih, nyokap gue setelah 7 tahun masih menyimpan barang-barang itu tuh. Nyokap gue hoarder juga ternyata. Cuman ya there's a good thing and a bad thing juga lah di sana gitu kan. Dan kayaknya dari situ, karena gue tuh nggak pernah dapet apa yang gue mau, nggak pernah dapet barang baru, di situ tuh mindset gue lebih yang kayak oke, ntar kalau misalnya gue gede, gue udah bisa kerja, gue tuh bisa dapetin apa aja yang gue mau. Gue tuh nggak mau kayak, mau ini nggak bisa, mau ini nggak bisa. Gue tuh pengen punya that freedom gitu loh, karena gue nggak bisa dapetin itu dari parents gue gitu kan. Jadi tuh dari dulu gue udah sangat independen banget, kayak misalkan dari sekolah pun gue nggak pernah ada yang jemput, kayak gitu-gitu lah dari kecil.
Jadi apa ya, mungkin mindset itu tuh udah terbawa dari kayak how I grew up juga lah gitu. Terus mungkin kalau bedanya dulu sama sekarang itu, kalau dulu itu independen gue ya itu kayak oke, gue independen tuh gue harus kayak bisa kayak lebih ke freedom lah. Independen tuh lebih ke financial freedom, terus kayak freedom dalam apapun itu. Gue pokoknya gue very entitled. Gue kalau gue mau ini harus dapat gitu. Mau itu orang, mau itu friendship, mau itu barang, itu ter-apply semuanya gitu. Dan I guess banyak lah yang berubah juga setelah gue Bible study, terus setelah gue kayak punya komunitas juga. Karena kan standar gue mungkin nggak literally sin, cuman kan mungkin ada beberapa standar gue juga yang mungkin nggak terlalu godly gitu kan. Jadi gue harus mungkin lebih harus hati-hati juga karena mungkin habit-habit seperti ini bisa lead to sin juga. Kayak misalkan, oh kenapa sih gue mau setiap kali gue mau sesuatu gue harus dapat. Itu kan mungkin kayak ada juga core of the problemnya itu lebih yang kayak, oh gue tuh mau feel accepted to a certain, kayak gue I wanna feel belong gitu. Apalagi gue di fashion industry kan. Kadang-kadang bisa ngerasa kayak, oh kalau misalnya I don't look a certain way, kalau misalnya gue nggak pakai a certain brand, kalau misalnya gue nggak pakai keren, kayaknya gue nggak bisa belong deh. Kayak people wouldn't accept me gitu kan. Jadi kan setelah gue tahu oke, root problems-nya dari habit gue dan si karakter gue ini apa sih gitu. Jadi gue lebih dig deeper towards the root and towards the heart. Dan dari situ gue jadi lebih bisa lihat sih kayak, oh oke, gue mau punya barang just because I wanna impress people. Gitu. Gue nggak mau gue do things just because kayak, oh supaya gue bisa masuk geng keren gitu. Jadi lebih kayak gitu sih yang berubah, I guess. Yang berubah dari yang dulu sama ke Olive yang sekarang ya Kak. Lebih ke cara pemikiran ya, dan melihat sesuatu jauh lebih berbeda juga ya. Sama kayak Kak Olive tadi mention tentang Jam Ministry, kita nih kayak Jambel juga ingin tahu gitu kan tentang Kak Olive dengan segala kemewahan hidup Kak Olive, dengan semua yang Kak Olive pakai gitu kan, dari dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya branded dan semua glamoran lah ya di hidup Kak Olive. Pernah nggak sih Kak Olive merasakan yang namanya insecure gitu loh? Karena seorang influencer, Kak Olive adalah seorang influencer yang dituntut ya untuk menjadi perfect di mata orang-orang juga ya yang lihat Kak Olive. Pernah nggak Kakak merasa insecure gitu? Bukan pernah lagi sih, itu kayaknya makanan sehari-hari gue sih. Maksudnya, maksudnya kayak gak usah di fashion industry pun hampir semua cewek pasti ada insecurity masing-masing kan. Gak cewek doang sih, maksudnya a lot of guys juga ada insecurity-nya, cuma beda aja gitu kan dari cewek. Dan I guess yang beda adalah gimana cara gue respond to that sama apa yang gue lakukan gitu sih. Ini maksudnya insecurity tuh makanan gue sehari-hari banget. Kalau misalnya gue boleh share kayak, karena gue di society itu, gue juga jadi terbawa lah kayak, kalau misalnya gue kasih lihat weakness gue, atau kalau gue kasih lihat kayak kekurangan gue, ntar orang kayak treat me differently nggak ya? Atau kayak ntar orang ngeliat gue kayak, udah nggak keren, ternyata si Olive tuh nggak sekeren yang gue kira ya. Banyak lah insecurity yang kayak gitu. Dan apalagi mungkin karena kerjaan gue juga udah satu paket gitu lah, udah menjadi resiko juga, people gossip about me juga gitu kan. Kayak misalkan, people always compare, not even gossip. Maksudnya gossip is one thing, tapi comparing itu juga menurut gue mental banget gitu loh. Karena maksudnya influencer kan bukan cuma gue doang gitu, banyak influencer yang lainnya. And let's say kita mau kerja sama brand pasti meng-compare dong. Misalnya, oke, budgetnya cuma bisa pakai satu influencer, tapi ada 5 nih influencer yang kita udah sortir. Terus pasti kan mereka meng-compare kayak, oh, yang ini kurang kurus ya, yang ini kayak kurang putih ya, yang ini hidungnya kurang mancung ya, apa segala macam. Jadi itu kan sebenarnya toxic banget kan untuk kayak our mental health juga. Jadi lu nggak pernah ngerasa puas juga gitu loh. Lu jadi susah untuk merasa grateful karena, oh kok gue selalu ada aja yang kurang. Karena we always compare ourselves to other people. Bukan mungkin nggak secara langsung kitanya doang, tapi other people always compare. Even our followers will compare. Kok kayaknya dia followersnya lebih banyak, kok dia lebih ini, kok barang dia lebih keren, kok baju dia lebih mahal, apa segala macem gitu loh. Jadi itu makanan sehari-hari gue banget. Kalau dulu gue sangat amat kebawa pikiran banget lah, kayak bisa stres, bisa nangis-nangis kalau misalnya gue dengerin orang gosip tentang gue, atau kayak gitu lah, very sensitive gitu. Cuman sekarang what I realize juga, dan maksudnya my sisters in my community juga help me a lot lah gitu.
gimana gue bisa put my security in God, not on other people gitu. Karena kalau misalnya gue taruh di other people kan, yang satu maunya A, terus yang satu maunya B, gue nggak bisa please everyone juga kan. Jadi ya udah at that point, karena gue udah kayak stres banget, gue kayak capek. Maksudnya kayak kalau lu hidup lu tuh goalsnya adalah untuk please people, lu jadi capek banget, lu drain setiap hari, lu stres, nggak pernah happy, nggak pernah grateful gitu kan. Jadi ya udah gue kayak one day gue make the decision, ya udahlah gue ngapain sih gue hidup kayak gini gitu loh. Kan emang gue juga udah tahu gue di dunia ini I live to please God, bukan to please other people kan. Kalau misalkan pokoknya gue do my best in pleasing God in whatever I do, mau itu di karir, mau itu di personal life gue. Kalau misalnya emang ada yang nggak suka, ya udah let it be aja. Kan gue do it for God, bukan do it for them. Gitu. Jadi itu bikin gue juga lebih santuy gitu loh, kayak ya udah, kayak this is for God kok gitu. Gue jadi nggak perlu approval lu kok gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya banyak lah, maksudnya kalau kalian aja, mungkin anak-anak kampus, masih muda, cewek-cewek aja kan kalau misalnya ngomongin pasti ada aja yang gosip, pasti ada aja yang jelek-jelekin gitu kan. Apalagi kita yang put our life in social media gitu. Kayak gosip-gosip itu lebih parah-parah lagi. Kayak kadang-kadang bisa merugikan orang lain juga gitu loh. Jadi harus, ya maksudnya mental gue juga terbangun lah dari experience gitu. Nggak kayak first year terus gue langsung expert gitu kan, nggak juga gitu kan. Lebih kayak gitu sih. Iya, Kak Olive bisa insecure, guys. Betul. Normal, nggak normal juga sih itu. Cuma, kayak Kak Olive sendiri ya. Udah yang bagi kita ya. Betul. Wanita ini ya, wanita girl. Betul banget gitu, karena mungkin ya sama lah apa yang dari Kak Olive aja, seorang influencer aja bisa insecure, apalagi kita gitu ya, bunda-bunda ya, yang setiap harinya mungkin ngeliatin hidup influencer gitu. Jadi kita insecure. Iya, benar. Kita kadang suka comparing tapi lebih ke nggak tahu diri gitu, comparingnya ke influencer gitu kan. Tapi asli gitu, memang benar ya, setiap orang, maksudnya nggak cuma perempuan juga ya, pasti selalu punya berkutat gitu kan di masalah insecurity-nya juga. Tapi senang banget tadi Kak Olive sempat point out bahwa ya kita hidup di dunia ini tuh bukan please orang gitu, bukan menyenangkan orang, tapi ya justru kita menyenangkan Tuhan gitu kan, yang adalah creator-nya kita. Wow, so keren banget. Ini baru beberapa menit doang, tapi udah langsung berasa ini ya, sebenarnya dari hati udah crying out gitu kan. Sudah menangis-nangis gitu kan. Kayak langsung disadarin, yo, come on, Kak Olive aja bisa kayak begini. Lo yang hanya lo gitu ya. Gitu kan, apalagi tutup botol GPU gitu kan. Langsung insecure, jangan ditiru guys gitu kan. Oke, mungkin langsung masuk ke next question ya untuk Kak Olive ya. Menurut Kak Olive sendiri nih, apa sih struggle paling berat sebagai seorang perempuan? Kalau aku nih ya mungkin, dan beberapa kaum di sini kan, struggle terbesar kita saat menjadi perempuan adalah saat melihat barang diskon gitu kan, diskon promo gitu kan. Kita tuh struggle banget tuh sampai puasa Senin Kamis gitu kan buat doain gitu. Panjang Shopee ya, aduh. Panjang Shopee gitu kan, online shop. Nah kalau dari Kak Olive sendiri nih, apa sih menurut Kak Olive struggle terbesar menjadi seorang perempuan? Sebenarnya ini pertanyaan berat banget sih, banyak banget menurut gue. Kayak yang tadi kita udah bahas, insecurity salah satunya. Itu menurut gue yang paling besar. Dan dari insecurity menurut gue bisa lead to banyak banget yang jadi depend, ini buat cewek ya, khusus buat cewek. Banyak banget cewek yang menaruh jati dirinya itu tuh di cowok gitu. Jadi kalau misalnya kayak gue gak ada cowok atau gue single, gue tuh gak ada self-worth-nya gitu loh, gak ada value-nya. Jadi itu sih yang menurut gue isu yang lumayan besar, selain kayak diskon, belanja, itu juga struggle semuanya. Apalagi gue juga di fashion gitu kan. Cuman itu sih kayak the bigger umbrella is insecurity, tapi itu bisa lead, yang paling gue sering lihat adalah kayak putting their security and their self-worth, their value itu tuh di cowok. Kalau misalnya mereka nggak bisa dapet pasangan, kayak kesannya I'm not worthy gitu, kayak gue fail sebagai wanita. Itu sih yang gue sangat amat tidak setuju, karena sesuai title kita independen. Kita nggak butuh orang lain gitu loh, maksudnya untuk segitunya. Maksudnya kita butuh partner in life, ya nggak butuh juga sih, it's a choice gitu kan. Cuman bukan berarti kayak kita put our self-worth di orang lain. Itu sih, either itu mau kayak, gue nggak tahu ya, mungkin bisa cowok, bisa parents, bisa anyone gitu. Ya, jadi maksudnya bukan nggak butuh siapapun, tapi jangan taruh nilai diri kita tuh di orang lain ya. Betul.
manusia mengecewakan ya guys ya sometimes. Jadi jangan sampai menaruh harapan pada manusia guys. Okay. Dan Kak Olive sendiri, with everything that you have, pernah nggak kakak merasa nggak happy? Jadi kayak, aduh, kerjaan gue banyak banget lagi, harus ke misalnya LV, Chanel, semuanya ke show mereka ya kan. Pernah nggak sih kakak merasa nggak happy dengan semua yang kakak punya sekarang? Pernah banget sih. Karena menurut gue kayak being happy sama being content tuh beda banget. Kayak happy tuh sangat amat bergantung sama apa yang terjadi gitu loh. Misalnya kayak, oke, gue dapet job yang selama ini gue mau misalkan. Itu gue happy gitu kan. Atau kayak gue ditembak sama crush gue, happy gitu. Tapi not necessarily kita content gitu kan. Kayak happiness itu kayak temporary banget menurut gue ya. Itu yang berdasarkan experience gue juga gitu loh. Kayak, oh gue tuh orangnya BM banget, banyak mau, banyak goals. Tapi pada saat itu tuh sebenarnya gue orang yang sangat amat tidak konten. Jadinya super ungrateful. Jadi kalau misalnya udah dapet satu, malah bukan grateful yang kayak, oh my god, thank god gue udah dapet yang ini gitu. Tapi lebih yang kayak, kok gue belum dapet yang itu gitu. Jadi kayak nggak pernah puas jadinya. Jadi kan itu lumayan kayak toxic banget kan. Dan ya ujung-ujungnya lebih kayak ini sih, susah banget untuk gue grateful, susah banget untuk gue feel joy. Karena happiness cuman ya 5 menit lah. Habis itu kayak mau yang lain lagi gitu kan. Jadi itu sih, I guess the most important thing kayak tahu juga cara membedakan happiness sama being content gitu. Dan menurut gue being content ini tuh nggak it's impossible tanpa ada Tuhan. Maksudnya nggak bisa diisi sama yang lain gitu. Gue nggak bisa kayak, oke, gue konten karena gue punya pacar. Menurut gue tuh nggak bisa gitu loh. Itu lu nggak konten. Itu lu ya happy aja gitu loh. Lu ya itu salah satu goals lu tercapai, ya udah lu happy gitu. Tapi konten itu kan lebih long term. Even though kayak mungkin ada hal-hal di kerjaan gue atau kayak hal-hal pribadi, keluarga atau marriage yang gak sesuai plannya gue tetap bisa ngerasain joy di hidup gue dan gue bisa tetap ngerasain peace karena ya contentment gue itu dari Tuhan, bukan dari orang-orang lain atau dari situasi gue. Lebih kayak gitu sih. Menjawab gak? Ya, menjawab banget gitu kan. Kita jadi dapat insight baru nih. Ya. Being happy sama being content itu adalah hal yang berbeda, guys. Ingat, catat baik-baik, ya kan, tulis di dahi, di hati. Oh. Gitu. Oke. Bener banget sih, suka banget sih sama apa yang tadi juga ada Kak Olive omongin. Terus kalau misalkan kita boleh tanya lagi nih sama Kak Olive, pernah gak sih Kak Olive sendiri tuh berada di keadaan ya, atau situasi tuh yang gak gampang dilaluin, tapi tuh kakak tetap mau joyful buat menjalani itu. Dan mungkin nih Kak Olive punya ayat dari Bible ya, yang itu bisa nguatin juga Kak Olive untuk ngelaluin hal-hal seperti itu. Ya, banyak banget sih. Terus gue pilih kali ya, yang gue bisa ceritain. Hal yang gak enakin atau kayak hal yang gue gak mau terjadi, banyak banget lah terjadi. Either di kerjaan, either di personal life. Salah satunya gue bisa ceritain, kan gue emang sering pergi ke Fashion Week kan, beberapa tahun belakangan ini. Ya gue grateful banget juga sih. Itu salah satu waktu gue baru mulai profession bloggeran ini, which is kayak udah 8 tahun yang lalu, salah satu goals long term gue adalah, gue bisa diundang ke International Fashion Week gitu kan, that's my big goal gitu. Dan jadi gue grateful banget, gue tuh bisa diundang dan punya that opportunity yang mungkin nggak semua orang bisa gitu. Terus, nah kalau misalkan di Fashion Week ini, industrinya tuh sangat amat cutthroat banget sih, jadi yang bener-bener industri tuh savage banget dalam arti, kayak sebenarnya kan lo bisa diundang ke Fashion Week ini kan lo tuh rebutan seat loh sama kayak A-list celebrity Hollywood, Kendall Jenner. Like literally kayak yang duduk tuh kayak Kendall Jenner, Nicki Minaj. Maksudnya kayak orang-orang yang lo lihat kayak semua, maksudnya kayak artis A-list banget gitu lah. Jadi kan untuk lo misalkan nama lo dipropose untuk kayak si brand tersebut, pasti kan si brand ini juga ngelihat kayak siapa nih cewek dari Indonesia, dari ujung dunia, kayak nggak penting. Terus kayak oke, mendingan gue kasih seat ini ke artis yang udah gede atau ke dia gitu kan. Jadi kan consideration-nya tuh bener-bener kayak savage banget gitu sebenarnya. Dan untuk si Fashion Week ini, si invitation-nya itu tuh, misalkan let's say Fashion Week-nya di tanggal 10 September gitu ya, sampai misalkan 20 September.
lu tuh nggak bisa expect, oke, gue bakal dapet invitation-nya dari Agustus gitu. Nggak bisa, maksudnya invitation fisik untuk lu datang gitu ya. Biasanya tuh mereka H-1, H-2. Sedangkan imagine gue nggak based di Paris, gue nggak based di New York. Mau nggak mau, berarti step gue adalah gue nggak bisa dong nunggu di Jakarta sampai gue dapet konfirmasi, oke, gue dapet tiket fisiknya. It doesn't work that way. Jadinya gue harus nekat, gue pergi, misalnya gue udah ke Paris duluan, ya udah gue tunggu di sana, kayak gue dapat atau enggak, ya kan? Jadi se-ekstrim itu, jadi maksudnya risk-nya tuh gede banget lah. Bisa aja gue udah ke sana terus gue nggak, I didn't get any shows, bisa aja, terus gue jadi ngapain gitu, sendirian di sana, kayak jadi banyak banget lah considerations-nya gitu kan. Emang agak gila sih industri ini. Nah, pernah ada satu kejadian yang bikin gue sangat amat discourage lah. Jadi basically gue udah dikasih tahu sama salah satu brand, sama tim Indonesianya, kayak oke, lu dapat nih seat untuk lu nonton Fashion Week waktu itu di New York. Terus ya udah, dan gue udah berangkat juga. Nah, gue kebetulan udah sempet fitting baju juga untuk kayak gue attend the show. Dan kebetulan fittingnya tuh sama tim Indonesia, jadi gue ke store yang Indonesia kan. Terus ya udah gini, udah di plan segala macam, ntar jam segini show-nya, alamatnya di lalala gitu kan. Emang karena fisiknya kan H-1, H-2 dikirim ke hotel gitu kan. Jadi mereka kasih tahu gue via WhatsApp dulu gitu. Gue udah pergi fitting ke mall di sini segala macam, udah bawa bajunya ke sana bla bla bla. H-1 orangnya teks gue, dia kayak bilang, sorry banget Liv, kita nggak jadi bisa kasih invitation-nya ke lu. Well, ya dia nggak bilang alasannya kenapa, but most likely they gave it to another person yang mungkin followersnya lebih banyak, atau kayak lebih terkenal, lebih yang kayak gitu-gitu lah. Cuman at that time, untungnya banget, gue pergi ke New York, not just because of that brand gitu. Gue dapat invitation show yang lain-lainnya juga. Jadi gue nggak kayak kambing conge, kayak ngapain gue di New York sendirian terus nggak jadi nonton show. Itu kan kayak gila banget lah. Cuman untungnya, maksudnya hari-hari lainnya itu dalam 1 minggu, gue dapat show yang lain gitu. Cuman maksud gue kan udah banyak effort yang gue keluarkan juga, dan budget yang gue udah keluarkan juga, terus tiba-tiba lo ngomong sama gue H-1. Kayak, itu gimana sih rasanya, kayak unprofessional banget gitu kan. Maksudnya dari gue kan, gue kesel banget, kayak, gila lu masa kayak giniin gue sih, kayak, gue udah bawa lo kayak baju lu pas segala macem, dan gue udah kayak sedia, kayak oke, gue bakal pakai tas ini segala macem, itu kan effort dari gue banget gitu kan. Tapi, mereka sangat mengecewakan gue di last minute gitu, dan ya it happens gitu loh, itu kan di luar kontrol gue gitu kan, dan hal-hal seperti ini kan ya emang terjadi gitu, dan ini nggak enakin banget. Tapi gue tuh bener-bener doa sama Tuhan, dan gue bilang sama Tuhan, gue tuh nggak mau jadiin hal-hal seperti ini tuh gue jadi bitter sama Tuhan. Gue tuh nggak mau salahin kayak, God, why you do this to me gitu loh. Tapi keseringan kalau misalnya kita terjadi sesuatu di hidup kita kan pasti kayak cope mechanism-nya yang pertama tuh pasti gitu kan, kayak God, kenapa sih lu let this happen? Lu kan God, lu bisa kayak prevent this to happen. Tapi kan sebenarnya it doesn't work that way gitu kan. Dan salah satu verse yang gue suka, sebenarnya banyak sih favorite verse gue, cuman kayak salah satu yang gue bisa share adalah Jeremiah 29:11 yang kayak, oh my plan is not to harm you but to prosper you gitu kan. Jadi every time gue kejadian sesuatu yang gue kesel banget, gue tuh langsung baca itu, dan gue selalu berdoa kayak, God, gue tuh gak mau jadi bitter sama lu gitu loh. Karena gue tahu, ya plan lu tuh bukan untuk harm gue, mungkin lu juga mau gue belajar sesuatu dari hal ini juga gitu kan. Sebenarnya banyak hal yang bisa gue pelajarin juga. Mungkin dari situ juga gue jadi bisa lihat my heart tuh gimana sih kalau misalnya something bad happen. Apakah gue kayak gitu doang disentil dikit, langsung kayak kecewa, bitter, atau gue langsung benci sama misalkan orang yang kerja di brand itu, kan enggak juga gitu kan. Jadi ya maksudnya through these challenges buat gue belajar juga sebenarnya kayak, oh jadi gue check and recheck my heart lah, kayak ini hati gue bener gak sih, atau gue cuman kayak praise God waktu kayak gue dapat semuanya enak-enak doang. Kalau menurut Kak Olive sendiri, kalau dari arti kata love itu sendiri, apa sih yang Kak Olive cari dari kata love? Apa yang gue cari in terms of kayak romance ya mungkin ini, karena love kan gede ya. Kalau misalnya in terms of romance, dulu sih gue lebih kayak worldly standard lah. Kayak gue, si Calvin tuh bukan tipe gue banget. Ini kita curhat ya, cewek-cewek semua kan seru, jadi bisa curhat. Jadi kayak waktu gue mau dikenalin sama Calvin, kan jadi yang kenalin kita tuh temen gue gitu kan. Terus biasalah kalau cewek kan mau dikenalin pasti lo cross check dulu dong, mana fotonya mau lihat segala macam. Dulu belum ada Instagram, dulu zaman Facebook. Terus temen gue kasih lihat kan, nih cowoknya kayak gini.
Terus tau gak first reaction gue sama temen gue apa? Lu gila ya mau kenalin gue cowok kayak gini? Soalnya enggak, tapi firstly cowok tuh kebanyakan juga gak fotogenik kan. Maksudnya mereka lebih better in real life ya. Kayak foto kayak gila enggak banget. Terus kayak dulu stylenya Calvin tuh ya sampai sekarang sih, si Calvin kan kayak oriental banget. Terus kayak agak engkok-engkok style gitu kan. Nah sedangkan tuh tipe gue dulu tuh kayak kalau lihat mantan-mantan gue lebih yang kayak hypebeast, anak selatan, gak gitu oriental gitu loh. Jadi berbeda banget sama Calvin. Gue kayak bilang ke temen gue, lu gila ya, lu mau kenalin gue ke cowok kayak gini. Terus temen gue bilang, enggak apa-apa, tenang aja, lu ketemu dulu aja. Terus gue pikir, ya udahlah, lagi galau juga, baru putus, lagi single. Waktu itu gue kenalan lah sama si Calvin kan. Waktu itu gue belum disciple ya guys. Terus di gitu, pas ketemu ya, dia bukan tipe gue. Intinya sih dia bukan tipe gue. Jadi long story short, dia tuh, si Calvin nembak gue 3 kali. Sampai akhirnya gue say yes gitu kan. Dia lumayan ini sih, orangnya kayak persistent. Kayak dia persevere through the hardship. Dia pantang menyerah gitu orangnya. Dan akhirnya gue luluh juga gitu. Gue kayak, oh yaudah cobain aja. Padahal belum suka banget. Terus dulu sih gue lebih nyari yang kayak, oh harus yang sesuai tipe gue. Yang kayak fashionable. Yang keren, bisa dress up. Yang kayak gitu-gitu loh. Itu lebih tipe gue lah. Gue bukan yang kayak harus tajir, melintir gitu. Gue gak terlalu. Karena mungkin family background gue juga gak terlalu kayak gitu kali ya. Maksudnya nyokap gue bukan yang tipe kayak gitu juga gitu. Jadi gue lebih kayak gitu, tipe-tipenya. Pokoknya yang harus yang keren, kalau misalnya jalan bareng tuh keren, gitu-gitu lah. Lebih yang kayak pentingin physical appearance and what people will think of us gitu. Tapi ya obviously, jadi gue waktu itu udah pacaran 2 tahun, terus baru kita kenal Tuhan gitu. Baru kita Bible study, which is gue sangat amat tidak rekomen karena susah banget. Apa yang kayak kita harus rubah itu kan udah menjadi habit selama 2 tahun itu kan. Jadi kayak susah banget gitu. Dan untungnya kita berdua bener-bener mau gitu. Kan bisa aja kayak waktu kita study, oh gue mau ikut Tuhan, terus kayak Calvin nggak bisa juga gitu kan. Jadi ya untung banget, gue sangat amat grateful kayak kita berdua bisa sampai sini sekarang gitu sih. Dan apa yang gue lihat sekarang, setelah gue been through my journey terhadap kayak love in relationship, gue yang sangat amat paling penting, gue mau sama orang yang humble. Itu nomor 1 banget. Itu menurut gue kayak paling basic foundation. Karena kalau misalkan dia, let's say kita ada konflik ke depannya, atau kita ada beda opini, atau kita ada beda value, kalau misalkan emang kita humble, kita pasti mau dong dikasih advice, kita pasti mau dong dibentuk. Kalau misalkan humble-nya aja itu udah nggak ada, mau dia pintar, mau dia kerjaannya bagus, punya gedung tinggi, apa segala macem, tapi nggak humble, menurut gue udah susah banget sih. Karena gue anaknya, kalau misalkan ada konflik, gue bener-bener mau solve it, okay, according to the Bible tuh gimana gitu. Gue nggak mau pakai standar lu, atau kita pakai standar gue. Karena bisa aja kita berdua salah gitu kan. Kadang-kadang kita bisa argue, and most of the time, orang konflik itu tuh nggak ada satu yang salah. Maksudnya gini, kok gampang banget untuk kita misalkan kalau misalkan satu yang salah, ya udah satu tinggal say sorry gitu kan. Tapi kalau misalkan what if dua-duanya nggak salah, dua-duanya nggak benar, itu yang biasanya konflik orang nggak bisa solve. Karena itu jadinya udah pride issue kan. Kayak lu mau ikutin gue atau enggak gitu. Jadi itu sih kayak konflik yang paling susah. Kayak dua-duanya nggak salah dan dua-duanya nggak benar juga gitu. Jadi itu sih yang gue lihat sekarang. Nomor 1, hatinya mau dibentuk, dia bisa punya humility, dan dia nggak ngerasa kayak gue bener, tapi kayak oke, yang bener di hadapan Tuhan tuh apa? Bukan ikutin kayak gue kan leader of the family, lu harus dengerin gue, terus toh salah, kayak sesat banget gak sih? Kayak masa lu mau jadi cewek yang kayak oke, we have to submit to our spouse, tapi kayak dia error, kan nggak bisa juga gitu kan? So it has to go both ways menurut gue. Jadi itu sih humble dan the soft heart yang mau dibentuk. Itu yang gue lihat. Wow. Noted banget ya, semua girls yang ada di sini, tolong tadi dicatat baik-baik, jangan cuma dicatat di kertas, di sini juga ya di dalam kepala harus di noted, karena itu benar-benar bisa kita lihat ya our future kayak gimana juga ya begitu lah, gila ini. Aduh, wow. Itu asli, pas Kak Olive ngomong kayak gitu tuh aku langsung oke. Karena selama ini jujur ya kan, kita mah confess aja ya kan. Mata tidak bisa bohong ya Kak Olive ya kan. Mata tidak bisa bohong gitu kan. Kadang kalau melihat yang sedap dipandang agak-agak gimana gitu, semeriwing hatinya kan, berbunga-bunga gitu. Temptation. Betul, temptation-nya juga gitu kan. Bener banget gitu. Tapi senang banget akhirnya mungkin ya
turning point yang mungkin Kak Olive alamin akhirnya bisa ngelihat mengubah perspektif ya Kak Olive yang tadi mungkin ngelihat dari appearance-nya cowok gitu kan. Ini oke gak nih kalau gue ajak foto booth ke kondangan? Kalau aku gitu Kak, standar cari cowok. Ini kalau gue pakein batik sama ajak ke foto booth kondangan, boleh apa enggak nih? Cocok atau enggak gitu kan. Kayak gitu standarnya aku. Kayak enggaknya gitu ya, Yol ya? Betul ya, tapi tadi Kak Olive bilang yang penting humble gitu kan, dan hatinya juga mau sama-sama belajar dibentuk, benar banget sih. Karena ya kita sebagai perempuan, kadang pride-nya kita gitu ya, atau sifat reaktifnya kita tuh bisa malah ngelit kita sebagai leader gitu kan di dalam sebuah hubungan gitu kan. By the way, ini masih pembicaraan 5 tahun ke depan ya. Terus ya ini hanya jangan aja, jangan di-take serius. Jangan, tolong. Betul. Ini hanyalah bekal untuk masa depan, bukan masa kini. Jadi tolong dicermati dengan bijaksana. Ini bekal untuk masa depan ya. Betul gitu. Nah, kalau misalkan aku mau nanya lagi nih Kak Olive, kira-kira kalau dari Kak Olive sendiri nih, melihat bagaimana sih sosok peran ya, atau peran perempuan yang benar nih di zaman sekarang? Kalau dari relationship mungkin kah? Dari relationship, oke. Gue orangnya lumayan dominan. Emang by nature, maksudnya dari dulu gitu. Gue dominan banget. Terus very opinionated juga. Gue bukan tipe yang kayak, mungkin some of my friends kalau gue lihat, mereka tuh yang kayak submissive. Kayak cowoknya bilang gak boleh makan es krim, dia gak bakal beli es krim. Kalau misalnya cowoknya bilang, no ini, oh iya gitu. Kalau gue beda gitu. Gue the extreme side lah. Gue mungkin karena itu tadi kayak sesuai judul juga kali ya. Maksudnya zaman sekarang kan banyak juga cewek yang lebih independen gitu kan. Quote unquote. Kalau misalnya dulu kan mungkin kayak zaman orang tua kita atau kayak zaman nenek kita lebih yang kayak oke, cewek tuh di rumah aja dengerin cowok gitu. Tapi kan sekarang udah beda ya zaman. Dan menurut gue lebih banyak cewek yang udah bukan yang cuma iya doang juga, dan salah satunya gue gitu. Gue juga mungkin karena karir gue, karena background gue grew up juga, gue jadi very independent kan. Jadi gue tahu apa yang benar, apa yang salah, dan gue tahu pokoknya gue ada standar gue sendiri, gue ada value gue sendiri gitu. Jadi mungkin dulu tuh susah untuk gue kayak, baca verse yang kayak, wives submit to your husband, gue yang kayak, nggak mau lah submit. Kalau error gimana? Kalau misalkan kita yang benar gimana? Kalau misalkan ini gimana? Banyak alasan gitu. Jadi banyak justification lah biar kayak, nggak usah submit lah, ntar diinjek-injek jadi cewek gitu. Kalau gue tuh gitu mikirnya gitu kan. Karena kayak mungkin kayak ada sedikit sensitivity yang kayak, zaman dulu tuh cewek tuh diinjek-injek kayak mau aja, kayak cewek tuh bodoh gitu kan. Gue nggak mau jadi yang kayak gitu. Jadi gue yang lebih, kalau misalkan in relationship gue juga ada dominant side-nya gitu loh. Nggak cuman yang kayak, lu maunya itu ya, oke. Kayak gue nggak bucin gitu. Sorry ya buat para buciners di sana, nggak ada joking. Kalau ada bucin-bucinnya dikit lah, tergantung depends on what gitu kan. Tapi sebenarnya waktu gue udah tahu, udah bagus tadi juga, terus udah tahu the word of God juga kan, maksudnya independent is a good thing. Maksudnya it's not really kayak a bad thing juga kan. Cuman kalau misalnya lu too ekstrim pun bisa menjadi sin juga kan, dan juga bisa menjadi maksudnya mungkin hal yang tadi ya nggak buruk bisa menjadi buruk gitu, bisa jadi bad thing juga gitu. Jadi I guess in everything harus tahu kayak balance-nya di mana juga, harus tahu kayak di mana sih line-nya. Jangan sampai kayak I'm Miss Independent, terus kayak lu ngomong apa gue nggak bisa dengerin, itu kan juga gimana, nggak bisa kan. Emang role-nya adalah mereka harus love kita dan kita harus submit gitu kan. Dan practicing si submissive-nya ini jujur aja sama kalian gak gampang gitu loh buat gue, karena ya itu tadi yang gue cerita, banyak banget pemikiran gue yang mungkin kan harusnya gini. Cuman ya itu kan part of gue juga mau dibentuk dan mau humble kan. Maksudnya gue gak bisa, gue mau cowok yang humble dan bisa dibentuk, terus gue gak bisa dibentuk, kan juga kayak apaan sih ini orang gitu, selfish banget. Jadi ya udah, maksudnya kayak gue mau partner gue kayak gini, berarti gue juga harus menjadi orang seperti itu gitu kan, biar adil dan biar ya enak gitu kan. Dan ya udah, itu juga part untuk gue, gimana sih walaupun gak enak, walaupun kayak cringe dan susah, tapi kayak Tuhan aja bilang kita bisa kok, semua orang bisa kok jadi punya humility kalau misalnya emang mereka mau gitu kan. Jadi udah, gue percayakan itu karena emang Tuhan udah bilang juga. Dan gue sangat amat meminta banyak bantuan dari tante-tante yang di grup merit, yang emang udah experience, yang mungkin career woman juga, yang not really housewife gitu, karena kan mungkin mereka bisa relate better sama struggle gue dan pemikiran gue kan. Dan kayak gue spend time with a lot of amazing auntie sih, kayak misalkan Tante Lani,
gitu-gitu kan mereka juga kayak hardworking banget gitu kan. Jadi gue kayak nanya, gimana sih? Kan kita juga punya opini sendiri juga, tapi kayak kita harus submit tuh kayak gimana caranya. Jadi mereka lebih bisa kasih gue kayak practical things juga, dan ways, kayak some verses yang bisa help me juga untuk kayak being reminded, you have to be humble and this is your role gitu. Dan ternyata setelah gue lakuin itu, kan gue banyak netting kan, ntar kalau kayak gini diinjek-injek apa segala macam, tapi ini itu assumption kan. Jadi sebenarnya assumption gue ini tidak benar gitu lah. Sudah proven kalau misalnya emang kita pakai formulanya Tuhan, itu tidak terjadi gitu loh. Malahan relationship kita lebih deeper, lebih needs-nya lebih tercapai. Dan emang pas udah gue merasakan itu sendiri, udah gue experience, gue lebih yang kayak, ternyata ini toh hasilnya kalau gue ngikutin formulanya Tuhan, walaupun gue belum tahu benefitnya apa sih, gue submit gitu loh. Tapi ya udah gue cobain aja nih formulanya. Ternyata emang benar, karena ya itu formula dari Tuhan yang penciptanya gitu kan. Gue nggak tahu apa-apa, gue udah sotoy aja dari awal, assume things gitu. Jadi gitu sih yang gue experience. Ternyata ya emang deeper relationship juga gitu. Semuanya harus menyatakan Tuhan ya, dan ikutin formulanya Tuhan. Formula Tuhan tuh aduh. Obey aja gitu kan, nurut aja sama yang mau dibentuk, yang mau ngebentuk gitu kan. Kita sebagai bejananya Tuhan ya, bagaikan bejana, malah nyanyi, mohon maaf, suka ke bawah suasana gitu kan. Tapi thank you banget Kak, good point banget gitu Kak. Intinya adalah kita sebagai perempuan, ya nggak salah sebenarnya untuk menjadi independen, tapi yang again ya, itu hukum alam, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu kan. As long as kita wise menggunakan karakter independen kita, itu akan bantu kita juga bertumbuh secara karakter juga. Nice banget Kak. Mami, betul. Dan untuk ini udah kayak beberapa questions terakhir ya Kak, bukan beberapa, 2 questions terakhir lagi. Dan buat dari Kak Olive sendiri, ada nggak sih tips atau trik yang buat kita dapat menemukan the real love yang dalam arti sebagai manusia ya, kata real love itu sendiri. Untuk bisa mencari the love ini ke depannya ya. Menurut gue satu, ini yang gue lihat sih, kayak banyak cewek yang mungkin kayak mencari love itu untuk membuat diri mereka as a whole lagi, jadi complete gitu. Jadi misalnya kayak ada, missing puzzle, tapi kalau misalnya kayak ada yang isi itu jadi complete lagi gitu. Itu yang menurut gue harus hati-hati banget. Karena mungkin banyak orang yang punya skema yang berbeda-beda. Gue gak tahu, mungkin kayak the way you grew up juga, kayak the way we brought up juga gitu kan. Cuman I guess dari kita perempuan, menurut gue kita tuh nggak bisa love someone fully kalau misalnya kitanya sendiri tuh juga belum benar gitu loh. Artinya misalnya kita punya banyak insecurity nih, nah lu menimbun si insecurity lu ini dengan punya cowok, punya pasangan misalkan. Nah menurut gue formulanya tuh nggak bisa kayak gitu. Lu harus focus on yourself dulu sebagai cewek. Oke, hal-hal apa nih yang lu harus work on dulu. Misalnya lu masih punya insecurity, lu masih kayak sama Tuhan relationship masih belum bagus banget, masih punya banyak skema-skema dan isu-isu yang masih bolong-bolong nih tanah lu jangan isi dengan kayak gue mencari pasangan gitu. Itu bahaya banget, dan sebenarnya banyak banget orang yang secara tidak sadar melakukan hal itu gitu loh. Jadi lu harus fix dulu nih kebolongan-kebolongan lu ini dengan Tuhan sendiri sampai emang lu udah complete dan emang udah full with God, baru lu tuh bisa mencari pasangan gitu loh. Karena balik lagi kayak tadi kan kita juga ngomongin tentang happiness and kayak being content kan. Menurut gue ini juga bisa apply sama kayak pasangan gitu. Lu emang beneran konten, lu udah konten sama Tuhan, lu baru kayak cari pasangan, atau lu kayak kayak gue masih nggak konten tapi cari kontennya dari love from other people, atau ya bisa dari pasangan, bisa dari love kan bisa dari mana aja kan, bisa kayak approval from your friends, approval from other people, atau dari your parents. Itu kan juga bahaya gitu. Jadi advice gue adalah satu, lu harus fokus on yourself dulu dan benar-benar fix yang lu perlu fix with God gitu. Jangan nimpalin sama something else because it doesn't work that way gitu. Bener banget. Wow, ternyata banyak banget yang bisa kita pelajari ya dari seorang Kak Olive, dan banyak banget juga masukan-masukan untuk kita para young people ya, dinotit untuk bekal kita di masa depan. Karena itu ternyata adalah pertanyaan terakhir, kita udah
waktunya cukup terbatas ya untuk hari ini. Jadi mungkin kayaknya kita akan masuk ke Q&A kali ya, Kak Olive. Kita masuk ke Q&A. Mungkin ada dari semua perempuan-perempuan cantik sini yang pengen bertanya, penasaran banget nih dari tadi pengen tanya ke Kak Olive. Bisa ya, semua nanya ke Aurelia May, nanti di chat personal aja ke Aurelia May, nanti kita bakalan bacain pertanyaannya juga buat Kak Olive ya. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk mungkin ya. Mungkin tadi Kak Olive sempat singgung juga di awal tentang Jam Community ya. Mungkin tadi udah Kakak jelasin juga nih bahwa Jam itu adalah bukan sekumpulan komunitas yang godly gitu kan. Yang isinya mungkin ya memang manusia-manusia lagi, orang-orang ya atau brother sister yang memang fasih berbahasa Inggris. Tapi kita juga punya nih Kak Olive tuh sebenarnya Jam nih punya adik gitu kan, yaitu kita nih Jam Bell. Bell-nya pakai L-nya double Kak. Bell. Jadi Jam Bell gitu, betul. Kita dipanggilnya Bell gitu, alias Bill Jakarta sebenarnya gitu kan. Jadi ini komunitas yang luar biasa banget ya kan. Aku pun jujur sama mungkin ya experience yang kalian alamin juga. Jadi waktu itu aku juga lagi alay-alay gitu kan, terus ketemu komunitas ini, akhirnya bisa ngelihat gimana Tuhan benar-benar ngubahin hidup kita juga gitu kan, kayak God change our heart juga untuk bisa makin tadi ya karakter-karakter yang mungkin nih sebagai wanita independen kayaknya tuh nggak mungkin kita dapetin gitu kan, nggak mungkin nih kita bisa humble, bisa submit gitu kan. Mungkin dulu aja ibarat kata kita aja rebel gitu kan, sekolah aja bolos mulu, masa nih sama pasangan harus submit gitu kan, kayaknya itu something yang impossible banget gitu kan. Tapi again ya, nothing is impossible in God. So ini Zil Jakarta ini adalah komunitas yang bisa bantuin nih sister-sister di sini ya, yang mungkin punya problem yang sama, yang gak jauh-jauh dari apa yang tadi udah di-sharing sama Kak Olive. Ya, betul. Bertumbuh untuk bisa makin shining, shimmering, splendid gitu kan. That way juga. Begitu. Kalau mau tahu lebih lanjut langsung aja follow @Zil Jakarta ya. Zil Jakarta. Nah, sambil menunggu pasti banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya semuanya. Nah, kita kayaknya mau dengar pendapat dari teman-teman kita ya yang lain juga. Gimana, apa yang kalian pelajarin gitu loh dari sharing tadi bersama Kak Olive ya. Oke, mungkin di sini Karen mau sharing something yang kamu pelajarin tadi nggak tentang semua yang Kak Olive tadi sharing sama kita. Keren nggak ya? Halo, sorry di luar. Dengeran nggak ya? Kedengeran Cinta, kedengeran suaranya merdu sekali. Thank you Ci Olive for sharing your life, dan aku jujur juga maksudnya terinspirasi banget sama kehidupannya Ci Olive ya. Maksudnya dari singkat cuman sekitar sejam lah ya, kita udah sharing-sharing sama Ci Olive sama Tania dan Yola juga. Aku tadi belajarnya beberapa juga dari maksudnya kayak di setiap aspek kehidupannya kita, setiap aspek masalah-masalah kita pasti we have a way to know God dari aspek-aspek itu gitu. Kayak tadi Cici bisa ngomongin tentang dunia kerja, ujung-ujungnya kita emang harus pleasing God dari kerjaan itu sendiri. Terus dari pergosipan di dunia luar, terus dari love relationship juga, semuanya pasti ujung-ujungnya balik ke Tuhan gitu. Aku belajar banget maksudnya kayak kita sebagai cewek ya, maksudnya kadang kita tuh cari contentment tuh dari someone, itu sebenarnya bukan cewek doang ya, emang maksudnya manusia pasti kayak gitu, tapi apalagi maksudnya kita cewek kan sinful nature-nya pasti insecure. Kalau aku personally juga, aku pasti maksudnya dulu sebelum aku kenal Tuhan juga, aku tuh liatnya ke selebgram, orang-orang di Instagram, standar kita untuk bisa content with ourselves itu pasti itu maksudnya bener kata Yola sebelumnya tadi, kayak kok kita bandinginnya sama selebgram gitu ya, maksudnya mesti itu harusnya kan kayak gitu. Dan belajar dari Ci Olive kayak tadi Ci Olive bilang ya, kita nggak bisa kasih standar itu, kita nggak bisa put ourselves untuk standarnya manusia gitu, karena
kita nggak akan bisa ke-fulfill juga karena kita nggak bisa menuhin apa yang setiap orang pikirin gitu ya. Kita nggak perfect dan Tuhan buat kita nggak perfect karena supaya kita juga bisa have contentment sama Tuhan lagi gitu. Jadi itu sih maksudnya aku belajar dari situ. Terus juga tadi Cici ada ngomong kayak biasa cewek itu find love supaya bisa berasa complete the missing part gitu kan. Itu aku juga relate banget karena emang dulu juga kayak gitu banget gitu. Karena ujung-ujungnya berasanya tuh bisa aku berasa diri aku bisa worth kalau aku punya cowok, kalau aku punya pasangan, kalau ada yang complete something gitu di dalam diri aku. Cuman yang at the time aku kenal Tuhan itu aku berasa gila ya, maksudnya kalau kita cari contentment sama manusia itu emang nggak akan ke fulfill, pasti ujung-ujungnya kosong lagi, pasti ujung-ujungnya kayak kita we need something more, jadinya kan jadi aneh-aneh gitu loh, pikirannya kemana-mana. Terus itu ya, jadi kita harus fokus on ourselves dulu dan kita harus fix our insecurities dulu, bolongan-bolongannya di mana, dan dari situlah ya kita isinya tuh sama firman Tuhan gitu. Thank you banget ya Olive. Wow. Thank you so much Karen the sharing. Nah, Rania dan sister-sister in the house, ya kan? Ini aku udah masuk beberapa pertanyaan buat Kak Olive. Boleh ya aku tanya ya ke Kak Olive ya? Ya kan? Agak deg-degan nih. Gimana caranya untuk punya hati yang terus mau cinta dan takut akan Tuhan di saat si Olive tuh udah punya semua yang ada di dunia? Oke. Sebenarnya gue pengen balik lagi ke poin yang tadi juga sih gue pengen balik lagi ke poin yang tadi juga sih, karena mungkin gue udah merasakan kayak walaupun sebenarnya gue nggak punya everything juga lah, cuman mungkin buat kalian lihatnya kayak gitu. Cuman kayak misalkan gue udah achieve some of the goals that I wanna achieve segala macam, tapi gue ngerasa kayak gue happy, tapi ya udah abis ini apa gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa kayak kok nggak ada purpose-nya juga ya untuk kayak gue achieve all these worldly things gitu loh. Kayak ya yang tadi gue bilang kayak happiness-nya ada, gue kayak yes, kayak goals gue selama 3 tahun akhirnya tercapai gitu kan. Pasti happy dong, lu kayak ada kepuasan tersendiri lah gitu. Cuman abis itu gue juga mikir kayak terus abis ini apa gitu, kayak purpose life gue juga apa gitu loh abis ini. Masa cuma segini doang sih untuk kayak abis ini gue bikin next goals, abis itu ya mungkin kalau misalnya dulu single, abis ini gue married, abis gue married punya anak, kayak sure it's a plan gitu kan, tapi menurut gue there's a deeper goals dan deeper plan juga yang kayak Tuhan punya buat gue gitu loh. Jadi itu sih yang bikin gue mikir menurut gue ini nggak cuma ini doang gitu loh, pasti ada something, maksudnya kayak Tuhan udah kasih gue, udah tempatin gue di karir ini, Tuhan udah tempatin gue kayak misalnya sebagai mungkin quote-unquote public figure, kayak people know me, people know my story gitu kan. Jadi gue juga mau memakai platform gue ini untuk balikin lagi juga ke Tuhan gitu loh. Makanya kenapa, walaupun mungkin branding gue adalah sebagai fashion blogger gitu ya, tapi gue gak mau orang tuh follow gue kayak, karena gue suka sama style dia, atau kayak, gue suka karena pokoknya dia suka sama appearance gue gitu misalkan. Itu gue nggak yang kayak wow gitu loh, ngerti gak sih? Karena gue lebih suka orang emang follow gue karena because of my values, because of my life juga. Jadi gue mau itu reflect juga di social media gue juga gitu loh. Makanya kenapa mungkin blog gue itu dulu awalnya sangat amat kayak full 100% fashion content, tapi sekarang belakangan gue lebih post about personal life. Mungkin not necessarily gue selalu kayak talk about God, karena kan gue juga mengerti audience gue mungkin gak semuanya mungkin tahu Tuhan, atau kayak gak semuanya juga Christian gitu kan. Jadi gue kan gak mau memaksakan orang kayak you guys have to know God, tapi mungkin cara gue share about God itu lebih ke sharing my life experiences, apa sih yang value-value gue yang berubah. Karena dari situ tuh orang sebenarnya bisa lihat, dan gue sangat amat appreciate kayak orang tuh bisa DM gue panjang banget dan bilang kayak, oh my God, kayak gara-gara gue liat instastory lu, gue jadi start quiet time.
Padahal sebelumnya mereka nggak pernah baca Bible. Kayak things like that, kayak gue lebih suka gue membawa impact yang seperti itu instead of kayak karena gue pakai ini mereka jadi pakai ini. Ya share lah itu kayak it's trending, it's cool, but it's not deep gitu. Jadi I guess jawabannya adalah karena gue tahu there's something deeper than this worldly things that I achieve gitu loh. Makanya gue nggak I have everything now, I'm happy with my life gitu loh. Nggak kayak gitu. Karena gue lebih kayak gue bisa pakai ini, Tuhan udah kasih, gimana gue bisa maximize yang Tuhan udah kasih ini, talent gue segala macam untuk benar-benar glorify His name gitu sih. Bener ya, good banget, good point banget gitu, bahwa intinya adalah kita lakukan aja bagiannya kita gitu, sisanya biar Tuhan yang ngelakuin gitu kan, sisanya biar Tuhan yang ngejalanin gitu kan, dan ya hasilnya pasti bener ya, bukan yang rancangan kecelakaan tapi rancangan yang penuh kebaikan juga buat kita, yang penting kita obey aja gitu sama Tuhan. Oke, last question nih Kak, dari netizen yang penasaran gitu kan, pernah gak sih Kak Olive tuh merasa ikut Tuhan itu susah dan lebih enak sama dunia dan popularity yang ada sebagai seorang influencer? Karena dunia sama Tuhan kan biasanya tuh bertolak belakang banget ya. Nah, gimana tuh caranya buat Kak Olive untuk balikin fokus ke Tuhannya? Ya itu sih, banyak sacrifices juga yang gue harus let go juga kan. Kayak misalkan kalau misalkan gue mau ngomongin enak nih, gue sekarang udah punya responsibility as a wife gitu misalkan. Tapi dulu tuh kayak di tahun kedua, kayak sekitar 2 tahun lalu lah, ada di tahun dimana gue tuh literally travel every month. Dan menurut gue, ya this is my opportunity gitu kan. Padahal gue travel every month pun itu tuh gue udah reject banyak project. Gak semua project gue accept gitu kan. Tapi menurut gue, ya udahlah kan gue udah serve Tuhan. Gue kan udah giving, gue kan udah serving. Gak apa-apa lah, gue kayak seminggu dalam 1 bulan pergi just for me. Kayak udah mulai selfish, udah mulai kayak udah mulai justification gitu kan. Tapi sebenarnya secara gue nggak sadar, gue kan melalaikan responsibility gue as a wife, gue melalaikan responsibility gue terhadap my studies, terhadap my Bible studies, terus gue melalaikan responsibilities gue terhadap ministry juga gitu kan. Yang gue bilang secara teori, ya I put God as my number one kok. Padahal in real life pas lu hitung-hitung, gila lu nggak di Jakarta aja udah berapa hari dalam setahun gitu kan. Jadi kalau misalnya gue mau mikir enaknya, gue sih mau jalan-jalan aja terus. Kayak ngapain gue di sini gitu kan. Kayak enak jalan-jalan, traveling segala macem, dapat duit, kerja. Ya capek sih capek, cuman tetap aja kayak I enjoy this gitu. I enjoy traveling. Jadi sekarang gue harus sacrifice itu gitu loh. Mungkin bukan berarti gue nggak bisa pergi sama sekali, cuman gue lebih wise in choosing the projects and wise in managing my schedule juga. Karena kalau lu nggak sadar dan lu very career minded, itu lu tiba-tiba unconsciously kayak karir nomor 1 lagi. Padahal lu bilang kayak God is number 1. Gitu sih. Benar. Tertegur banget nih, tertegur abis nih sebagai wanita karir gitu kan, mendengar Kak Olive tadi sharing kayak gitu. Bener juga, kadang kita bisa, ya kan gue udah serving ini, udah serving itu. Giliran gue lah punya, ibaratnya kita quote-nya adalah me time gitu kan. Padahal enggak, busuk juga gitu kan, untuk pleasing diri sendiri juga gitu. Thank you banget nih. Kak, ternyata karena tadi banyak banget ada pertanyaan dari netizen-netizen. Jadi kita akan satu lagi pertanyaan nih ya. Satu lagi pertanyaan nih, netizen kepo ya kan, yang mau nanya nih. Tapi kepo ini good way gitu kan. Apa sih Kak ukuran diri kita kalau kita itu udah konten sama Tuhan? Gimana nih cara ceknya? Cara ceknya paling gampang adalah waktu lo ada hal yang lu nggak mau terjadi, maksudnya hal yang buruk atau kayak bad things happen to you, lu bisa tetap ngerasain joy. Itu gue belajar banget dari Om Kiki sih. Kalau misalnya kayak kalian tahu Om Kiki di Merit Group, dia tuh kayak, maksudnya he's very successful, dia punya problem, maksudnya company gede Gabar, brand ada ratusan, ya intinya company gede banget lah, dan semakin gede company lu kan pasti juga semakin banyak trouble kan. Dan literally dia share ke gue kayak, kalau misalnya dia ditanyain how are you, dia bilang, problem gue mah banyak, tiap detik handphone gue tuh nggak pernah berhenti bunyi dari manajer gue, satu masalah datang, satu kelar, yang lain datang lagi gitu loh. Tapi dia joyful banget, gue kayak, ini orang agak aneh nih, kayak gila nih orang punya banyak masalah, tapi dia ngomongnya santai banget. Dia ngomong kayak, ya tapi ya gue tetap joyful. Dan dari situ gue bener-bener kayak, wah dia impact gue banget sih di area itu gitu kan. Jadi gue juga jadi mikir kayak, ini toh artinya kayak kita tuh bisa konten gitu. Kita bukan haus untuk mengisi
kehidupan kita dengan worldly things, tapi kita di keadaan apapun itu, mau badai, mau banjir, itu tuh kita masih bisa grateful. Itu menurut gue itu lu udah level up sih. Kalau kayak in bad things, lu tapi doanya bisa grateful. Awal susah banget, tapi kalau lu bisa kayak gitu, menurut gue itu udah kayak salah satu ciri-ciri kayak lu tuh udah bisa practice kayak being content in God gitu sih. Jadi cara gimana gue praktisnya adalah kayak ya waktu kayak bad things happen to me, kayak misalnya kayak ada orang ngomong gak enakin, apa kayak project gue gak do well segala macam, gue tetap challenge myself, gue untuk berdoa, gue gak mau komplain hari ini, tapi gue bener-bener mau grateful dan kalau misalnya lu udah ngomong kayak gitu, lu jadi harus mikir kan, aduh apa nih yang gue grateful dari situasi ini, padahal kayak semuanya negatif gitu. Tapi it's a good practice untuk kayak hati kita juga, gimana bisa lihat positive things di saat-saat negatif gitu. Karena biasanya kan mata kita clouded by all the negative things, sampai lu tuh nggak bisa lihat kayak hal-hal lain kan. Jadi penglihatan lu tuh sempit banget. Cuma kalau misalnya lu take a step back, lu tuh bisa lihat kayak, oh ternyata mungkin God is protecting me from something. Oh ternyata God wants me to learn this thing gitu kan. Jadi lebih kayak gitu sih taunya, kayak lu bisa ngerasain joy walaupun kehidupan lu mungkin lagi gak as smooth. Wow, luar biasa ya. Merasa enjoy dalam situasi dan kondisi apapun. Even kayak mungkin kalau kita belajar dari kasusnya Ayub juga ya Kak ya, yang dimana dia dikasih banyak banget tuh struggle gitu kan, ditinggalin keluarganya, dikasih penyakit apa segala macam, tapi dia tetap mau pleasing God dengan cara apapun itu gitu. Wow, itu keren banget sih memang. Merinding. Seneng banget, excited banget asli gitu kan. Ternyata apa yang udah Kak Olive bawain ini mungkin nggak cuma ngena pribadi ke aku doang, tapi ke seluruh sister yang ada di sini dari tadi. Keren banget. Thank you so much Kak Olive buat sharing-sharingnya. Kita kasih apresiasi dulu ya. Yuk guys, thank you Kak Olive. Thank you banget Kak Olive buat waktunya sore